Halo semuanya, pada video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita manhwa baru yang berjudul Penjahat Besar Mengancam Untuk Bunuh Diri. Tapi sebelum videonya dimulai, jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, silahkan scan kode QQ Art ini, atau mengklik link yang ada di deskripsi. Dan langsung saja kita ke videonya. Pada awal alur cerita, kita diperlihatkan adanya sebuah rumah di dalam kabut merah di sebuah wilayah yang memiliki nama Tanah Terlarang. Dan di dalam rumah tersebut terlihat juga seorang pria muda yang tengah mabuk, dan juga merupakan MC dari cerita ini yang bernama Nie Xiaotian, pemilik dari sistem pembelajaran, murid sekolah menengah atas dan juga merupakan ahli seni. Untuk mengetahui mengapa kondisi Nie Xiaotian yang menjadi seperti itu, kita pun diperlihatkan kilas balik, di mana Nie Xiaotian yang masih berada di dunia asalnya, di mana terlihat salah satu kakinya patah tepat sebelum ujian kualifikasi perguruan tinggi, sehingga hal itu membuatnya berpikir jika karir sekolahnya telah berakhir. Hingga Nie Xiaotian bertemu dengan seekor burung hantu yang merupakan sistem pembelajaran itu sendiri dan memberitahukan kepadanya jika 1 tahun belajar di dunia sistem itu hanya setara dengan 1 menit di dunia nyata. Setelah mendengar apa yang diberitahukan oleh si burung hantu, Nie Xiaotian pun bergumam dengan raut wajahnya yang tampak terkejut, di mana dia bergumam, bukankah itu sangat berguna untuk ujian masuk perguruan tinggi? Dan tanpa berpikir 2 kali, Nie Xiaotian pun langsung menyetujuinya dengan mengambil masa waktu selama 500 tahun. Dan setelah semua proses telah terkonfirmasi, si burung hantu pun memulai prosedurnya, dan pada saat yang bersamaan dengan tubuhnya yang mulai menghilang, Nie Xiaotian pun bergumam, jika 500 tahun yang berarti 500 menit, dan 500 menit yang berarti 8 jam, menurutnya itu sama saja seperti tidur dalam sehari, dan menganggap itu hal yang mudah dilakukan. Lalu setelah itu, waktu pun terus berjalan hingga menyampai 100 tahun dari 500 tahun masa waktu yang Nie Xiaotian ambil, di mana dalam kurun waktu 100 tahun itu, Nie Xiaotian hampir telah menguasai semua ilmu sains dan teknologi, sehingga merasa tujuannya telah tercapai. Dia pun ingin keluar dari tempat itu secepatnya, meskipun itu waktu yang tersisa masih 400 tahun lagi. Akan tetapi, sistem si burung hantu memberitahukan, di mana Nie Xiaotian tidak bisa keluar dengan sendirinya, dan jika dia ingin keluar lebih awal, satu-satunya cara adalah dengan terbunuh. Setelah mendapatkan informasi dari si burung hantu, jika Nie Xiaotian ingin keluar lebih awal dari tempat itu, satu-satunya cara adalah dengan terbunuh. Nie Xiaotian pun bergumam dengan wajahnya yang tampak ikan mati, di mana dia bergumam, jika aku tahu akan seperti ini, aku pasti tidak akan memilih 500 tahun. Karena nasi telah menjadi bubur, mau tidak mau Nie Xiaotian harus mencari cara untuk membuat dirinya sendiri terbunuh, di mana yang ternyata dalam 100 tahun itu, Nie Xiaotian hanya memiliki keledai hitam kecil dan beberapa ayam saja. Dan oleh karena itu tidak banyak yang bisa digunakan olehnya, Nie Xiaotian pun memutuskan untuk memakai si keledai hitam kecilnya untuk menendangnya sampai tewas menggemaskan. Dan begitulah rencana Nie Xiaotian pun berjalan, di mana dalam sebulan lebih itu, dia selalu membuat si keledai meminum anggur untuk membuatnya mabuk, dan bahkan melatihnya untuk mengincar bagian kepalanya setiap hari. Dan ketika waktu yang dinanti-nantikan oleh Nie Xiaotian datang, dia pun mulai mempersiapkan teknik ninjutsu, lalu kemudian melancarkan teknik tusukan bokong ala Kakashi dari anime Naruto. Dan sesuai yang direncanakan olehnya, si keledai yang mendapatkan teknik tusukan bokong dari Nie Xiaotian pun menjadi sangat terkejut, dan tanpa aba-aba, langsung melayangkan tendangannya langsung ke kepala Nie Xiaotian, hingga terpental dan berputar, dan pada saat yang sama, Nie Xiaotian juga bergumam, jika dia akhirnya bisa mati dan bisa kembali ke dunia nyata. Selagi Nie Xiaotian terkapar setelah mendapatkan tendangan dari si keledai, beberapa orang tampak datang ke suatu tempat di wilayah di dalam kabut merah di Tanah Terlarang, yang dimana mereka adalah seorang pria tua yang bernama Li Fengzi, yang merupakan ketua dari Musketir Berdaun 4, lalu kedua wanita muda yang bersamanya bernama Yao Buhui, dan Lucier yang merupakan murid dari Li Fengzi, dan juga merupakan para komandan dari Musketir Berdaun 4. Lalu, ketika mereka tengah memantau kondisi di Tanah Terlarang, para murid dari Li Fengzi pun berkata, jika kabut merah yang ada di Tanah Terlarang ini kelihatan dan terasa mengerikan. Menanggapi perkataan dari muridnya, Li Fengzi pun mulai bercerita, yang mana berdasarkan legenda, tanah ini adalah tempat di mana Dewa Iblis kuno dikubur, dan sebelum kematiannya, dia memanggil kabut merah untuk mengubah tempat ini menjadi Tanah Terlarang. Dan setelah itu, Li Fengzi terus melanjutkan cerita dari Tanah Terlarang kepada para muridnya, yang mana pada intinya, pada zaman dulu, terdapat sebuah klan yang bernama Raja Surgawi, di mana klan ini bertanggung jawab untuk menjaga makam iblis di tempat ini. Dan kemudian klan Raja Surgawi pun mendirikan sebuah kekaisaran. Namun sayangnya, pemerintah kekaisaran telah runtuh 900 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang menjaga makam tersebut. Namun belum menyelesaikan perkataannya,
Salah satu muridnya yang bernama Yao Buhui menyela dengan berkata, "Master, bukankah Anda mengatakan bahwa kabut merah itu menghilang secara perlahan? Yang itu juga berarti kabut merah dapat menghilang suatu hari nanti." Setelah mendengar perkataan dari Yao Buhui, Master Li Fengzi pun baru menyadarinya, sehingga hal itu membuatnya panik. Dan tepat pada saat itu, murid yang lainnya yang bernama Lucier pun ikut bertanya dengan berkata, "Master, apa yang akan terjadi ketika kabut merah memudar? Apakah tanah ini tetap terlarang?" Mendengar pertanyaan dari kedua muridnya, Master Li Fengzi pun menjawab dengan berkata, "Tidak, tapi ada sebuah ramalan tentang dinasti kekaisaran." Sehingga mendengar adanya sebuah ramalan dari dinasti kekaisaran membuat Yao Buhui maupun Lucier menjadi terkejut. Dan sementara itu, bersamaan dengan dia yang mengendalikan pedang untuk mengukir, Master Li Fengzi juga berkata, "Langit dipenuhi kabut merah dan iblis kuno disegel. Setelah kehidupan masa lalu memudar, kehidupan baru akan muncul." Setelah mengetahui isi dari ramalan dinasti kekaisaran, sembari wajahnya yang tampak panik, Yao Buhui pun bertanya kepada Master Li Fengzi dengan berkata, "Master, apakah ramalan itu benar bahwa ketika kabut merah memudar, maka dewa iblis kuno akan terlahir kembali?" Dan Master Li Fengzi pun mengiyakan pertanyaan dari Yao Buhui, sehingga setelah itu Yao Buhui berkata sekali, "Lalu kenapa? Kapan dunia ini akan mengenal perdamaian?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Lucier pun menyelanya dengan bertanya kepada Master Li Fengzi, sembari berbisik kepadanya, "Master, fakta bahwa Anda mengetahui ramalan dinasti kekaisaran. Apakah itu berarti Anda benar-benar bertemu dengan istri kaisar terakhir?" Mendengar pertanyaan dari Lucier yang menyangkut istri dari kaisar terakhir, dengan tampak acuh tak acuh, Master Li Fengzi pun berkata, "Istri kaisar terakhir? Tentu saja." Dan begitulah yaping antara master dan murid terus berlanjut. Lalu sementara itu, di dalam kabut merah dari tanah terlarang, terlihat si keledai yang terus berlari setelah mendapatkan sodokan maut dari Ni Xiaotian pun, tiba-tiba saja mengalami sebuah perubahan pada tubuh yang sebelumnya adalah hewan keledai, menjadi sosok seorang wanita. Yang ternyata perubahan yang terjadi kepada si keledai merupakan efek dari anggur abadi yang terus diberikan oleh Ni Xiaotian kepadanya selama sebulan penuh. Dan karena rasa yang kaya akan anggur abadi itu, cara tak terduga membuat si keledai dapat berubah menjadi bentuk manusia. Dan agar tidak mengganggu Ni Xiaotian karena perubahannya, si keledai pun memutuskan untuk menjauh terlebih dahulu darinya. Dan dalam pelariannya, si keledai pun tak menyangka jika masternya akan secara tiba-tiba menyodoknya dari belakang. Setelah berlarian selama beberapa waktu, si keledai pun telah sampai di pinggiran wilayah tanah terlarang. Dan pada saat ia berdiam diri di tempat tersebut, dia pun juga bergumam yang mana ia mengatakan, "Aku sangat penasaran dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh Master yang dapat meringankan rasa sakit karena badai petir." Sehingga dengan rasa penasarannya terhadap lagu tersebut, si keledai pun mencoba untuk menyanyikan sendiri lagunya. Hingga tanpa ia sadari jika suara dari nyanyiannya dapat terdengar oleh Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier yang berada di luar kabut merah tersebut. Sementara itu, di mana Master Li Fengzi dan juga Yao Buhui yang mendengar suara nyanyian dari si keledai pun mulai bertanya-tanya, suara dari sosok seperti apa yang dapat mengandung pesona misterius seperti itu, dan mereka juga telah menyadari jika sumber suaranya berasal dari dalam kabut merah. Dikarenakan mereka berdua tidak mempunyai pemahaman tentang lagu maupun melodi, sehingga Yao Buhui pun bertanya kepada Lucier yang memang mempunyai pemahaman terhadap keduanya, apakah Lucier dapat mengenali apa yang sedang mereka dengarkan. Akan tetapi, Lucier yang tampak keheranan pun menjawab jika dia juga tidak mengetahui, hingga ketika Lucier mendengarkan dengan lebih seksama, dia pun memberikan pendapat yang menurutnya, jika melodi yang mereka sedang dengarkan adalah sebuah musik surgawi, dan ia juga dapat memahami pesona yang terkandung di dalamnya. Setelah mengatakan hal itu, Lucier tiba-tiba saja menyadari sesuatu, dan langsung mengambil sikap untuk bermeditasi, dan pada saat yang sama, dia juga berkata kepada Master Li Fengzi dan Yao Buhui, jika pesona itu memberikannya sebuah pencerahan, dan begitulah setelah Lucier selesai dengan meditasinya, dia pun naik tahap pada daun kedua, sehingga melihat langsung kejadian itu, membuat keduanya sangat terkejut, yang dimana Yao Buhui berkata, "Astaga saudari Lu, kau benar-benar melakukannya, dan tampaknya menjelajahi tanah terlarang benar-benar bisa membawa sebuah peluang." Kemudian Master Li Fengzi juga berkata dengan wajah terkejut sekaligus sedikit merasa khawatir, di mana dia mengatakan, jika menemukan sebuah peluang adalah merupakan hal yang baik, tapi peluang yang seperti ini terlalu aneh. Sementara itu di dalam kabut merah, di mana si keledai yang masih asik bernyanyi dan menari, tiba-tiba saja berhenti, lalu dengan wajah yang tampak keheranan dia pun bergumam, "Aku telah bernyanyi semalaman, tapi kenapa badai petir perubahan belum juga datang? Mungkinkah lagu Master juga mempunyai kekuatan untuk menangkal badai petir?" Dan ketika si keledai yang masih memikirkan hal tersebut, sebuah cahaya yang begitu menyilaukan pun tiba-tiba muncul begitu saja.
hingga membuat si keledai sedikit kesilauan, yang dimana munculnya cahaya tersebut di tanah terlarang ternyata disebabkan oleh hilangnya kabut merah yang selama ini menutupi semua wilayah di tanah terlarang. Dan si keledai yang tampak tidak mengetahui apa-apa pun bertanya-tanya, mengapa bisa kabut merahnya bisa memudar. Sementara itu di lokasi lain, di mana terlihat Lucier yang masih terjaga ataupun baru saja terbangun, dia pun juga melihat peristiwa tersebut, sehingga dengan wajah yang tampak antusias, ia pun berkata lantang, jika kabutnya benar-benar memudar, dan setelah beberapa saat, Lucier pun dapat melihat si keledai, dan bertanya-tanya, apakah orang itu yang bernyanyi semalam kemarin? Dan pada saat yang sama, dari lokasi si keledai, dia pun juga dapat melihat Lucier yang hanya berada di seberang, yang dimana dia berkata, seseorang yang di sana sepertinya melambai kepadaku. Dan tepat seperti yang dia katakan, Lucier memang melambai kepadanya sembari berkata, Nona, lagu apa yang telah Anda nyanyikan? Bisakah Anda sedikit memberitahuku? Setelah si keledai dapat melihat Lucier dengan jelas, dia pun langsung menjadi sangat panik, dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil langkah 1000 untuk mundur sembari bergumam, yang mana si keledai berkata, oh tidak, ada manusia, aku tidak boleh membiarkan mereka membunuhku. Aku perlu menemui Master secepatnya, dan begitulah si keledai yang langsung saja pergi berencana menemui Nie Xiaotian untuk meminta bantuannya. Sementara itu, di mana terlihat Yao Buhui dan Master Li Fengzi yang sebelumnya masih tidur telah terbangun dikarenakan Lucier yang membuat banyak suara, yang dimana Yao Buhui berkata sembari mengusap salah satu matanya. Saudari Lu, kenapa kamu membuat banyak suara yang mengganggu di pagi hari? Lalu Lucier pun menjawabnya dengan berkata, Kakak Yao, Master, lihat kabut merahnya telah memudar. Dan setelah kedua orang itu yang akhirnya menyadari fenomena tersebut, mereka pun langsung menjadi sangat panik dan menganggap jika situasinya akan menjadi sangat buruk. Akan tetapi Lucier yang masih penasaran terhadap lagu yang dinyanyikan oleh si keledai, dia tak memperdulikan cerita dari masternya kemarin. Dan ia pun langsung menaiki pedang miliknya dan mengejar si keledai sembari dia berkata, Nona, tolong jangan kabur. Aku hanya ingin tahu sedikit dari lagu yang Anda nyanyikan. Sementara itu, Master Li Fengzi dan Yao Buhui yang melihat Lucier pergi memasuki wilayah tanah terlarang pun ikut mengejar, sembari mereka berkata kepadanya untuk tidak masuk tanpa izin dan menyuruh Lucier untuk kembali. Dan begitulah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan singkat cerita, si keledai pun sampai di rumah Nie Xiaotian dan langsung membangunkannya yang masih terkapar tidak sadarkan diri di halaman perumahannya. Akan tetapi, Nie Xiaotian yang akhirnya terbangun malah menghiraukan si keledai yang sangat panik dan justru merasa tidak percaya dan juga bertanya-tanya mengapa dia belum juga terbunuh setelah menerima tendangan dari si keledai, dan bahkan dia semakin kebingungan setelah melihat jika kabut merah di tanah terlarang yang menutupi wilayah tempat tinggalnya pun juga menghilang. Sementara itu, Lucier, Yao Buhui, dan Master Li Fengzi yang telah sampai di atas halaman dari Nie Xiaotian pun tampak sangat terkejut setelah melihat semua yang terjadi, yang dimana Lucier berpikir wanita yang bernyanyi sebelumnya dapat berubah menjadi iblis keledai, lalu Yao Buhui yang tidak menyangka jika ada seseorang yang hidup bersembunyi di tanah terlarang ini, dan Master Li Fengzi melihat ke arah Nie Xiaotian pun berpikir orang ini mempunyai aura luar biasa, dan kemungkinan dialah orang yang disebutkan dalam ramalan. Sementara itu, Nie Xiaotian yang juga pada saat yang sama melihat ketiga orang tersebut pun bertanya-tanya, mengapa ada 3 orang lagi yang datang? Dan bahkan mereka menggunakan pedang terbang, apakah ini sebenarnya adalah dunia kultivasi?